Nah, dalam khayalan kamu, dalam impian Ini si boynya udah gak enak hati. Si baper. di mana dia akan memilih salah satunya yang menurut dia baik berdasarkan apa? Pikiran. Tadi kata Boy, knowledge atau ilmunya dan kehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah pada hari ataupun pada pertemuan yang keberapa kali ini kita bisa dipertemukan dan dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan datangnya kita ke sini bisa menjadi pengetahuan baru, terus ilmu baru dan berubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Pertemuan ke empat ya. Kebetulan untuk hari ini saya ngisi, insya Allah ya. Jadi kita belajar tentang filosofi manusia. Mungkin untuk yang minggu sebelumnya itu belum masuk, mungkin ikutin aja dulu ya. Nanti yang berikutnya nanti bisa-bisanya ke teman-temannya. Untuk minggu lalu bisa direview sedikit, kita belajar tentang apa? Akidah. Bisa berdiri? So, ngomong. Sambil ngomong lu berani. Pak. Ya. Ayat mulai. Langsung aja ya, ntar kalau mau izin apa enggak. Bahwa sosial itu penting dalam kehidupan kita. Efeknya penting, seberapa penting? Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Lihat sini. Salah satunya dimensi manusia adalah dimensi Spiritual. Oke. Terus ada lagi yang minggu lalu tentang akidah. Nah, Akidah kalau tentang akidah mungkin lebih kepada pembahasan pengertian akidah secara bahasa, terus pengertian akidah secara istilah, tapi pembahasan lebih luas kepada masalah bahwa mengertikan Tuhan itu jangan menggunakan indera tapi menggunakan logika. Oke, secara keseluruhan apa yang kamu dapat? Bahwa dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari logika. Seperti itu. Mungkin. Ada lagi? Akidah menurut bahasa ikatan. Terus akidah itu adalah pondasi agama, pondasi Islam. Jadi akidah itu adalah pondasi. Jika akidah kita kuat, maka lah kap puguh itu kayak bati ya namanya buat menyambung kehidupan sehari-hari, bener gak? Tapi apa sih yang bikin ini tuh kita punya alasan tertentu untuk belajar hal yang kayak gini? Jangan-jangan gak penting? Menurut saya pribadi mah penting. Oke. Karena bahwa yang namanya pengetahuan ataupun ilmu gitu ya, itu tidak harus dari formal saja ataupun sekolah saja didapatnya. Tapi baik itu kita hanya sharing secara biasa, itu pun mau jadi apa? Petani krat, menjadi MLM krat ya, menjadi marketing krat, terserah. Nah, Irma nanti di bidang apa kira-kira? kayaknya sih di pengacara. Jadi pengacara. Untuk Yang kasus berat kan, kan. Ya dengan saya ingin seperti itu menjadi pengacara ya mudah-mudahan ya tercapai. Saya ingin tidaknya menegakkanlah keadilan di negeri ini. keadilan yang berimbang gitu ya. Iya. Karena pengacara kadang harus mau nggak mau kliennya kadang orang yang bersalah pun harus dibela. Iya. Dan dari sini ada definisi keadilan. Dalam hidupnya itu senantiasa menghadapi
ribuan jalan, di mana dia akan memilih salah satunya yang menurut dia baik berdasarkan apa? Pikiran. Tadi kata Boy, knowledge atau ilmunya, dan kehendak. Ilman misalkan di antara jalan ini pilih yang mana? Ini tujuan. Bebas, tunjuk aja. Ini, oke. Dengan jalan inilah Ilma memilih berdasarkan ilmu, kehendak, dan mindset Ilma selama ini. Misalkan kita gelindingkan batu ke sini ya, ke jalan ini, ruluk gitu. Dia akan berhenti pada suatu jalan karena apa? Karena adanya daya tarik bumi. Dia gerakannya majbur atau terpaksa, bukan karena nih meter atau materi batu. Bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Misalnya pohon, kita taruh aja di sepanjang perjalanan ini. Apa yang akan terjadi? Tumbuh. Oke, benar. Siapa? Ian. Tumbuh, berkembang, rumput misalkan menjalar, sama seperti gambar kudanya, hewan lah pokoknya. Hewan geraknya berdasarkan contohnya kuda. Kumaha. Insting ya, naluri itu insting ya. Terus untuk algoritma atau hewan, ini algoritma. Ini disebut dengan Insting. atau naluri. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Hewan. Kita sehari-hari berinteraksi dengan hewan, entah itu apa, ayam, kucing, berusaha untuk bisa berdiri, gitu ya. Padahal apa? Dia belum pernah belajar jalan sebelumnya, tapi udah bisa berdiri. Terus apabila seekor gajah mengetahui adanya bencana alam, misalkan kebakaran hutan atau apa, dia pasti otomatis melarikan diri. Jadi algoritma ini atau insting naluri ini sifatnya itu yang berulang-ulang, monoton. Itu yang bisa kita terapkan pada hewan. Kayak semut. Semut itu punya akal nggak? Punya. Gotong royong gitu ya. Nah, tapi aktivitas mereka ada lagi gak selain itu? Misalkan mereka mendirikan sebuah kota, mendirikan alun-alun. Enggak ya? Jadi berulang-ulang, itu algoritma atau insting atau naluri. Naluri ini yang harus teman-teman pahami, itu berkenaan dengan hal-hal fisik. Kayak tadi ya, naluri misalkan ada bencana alam, gajah pasti melarikan diri. Semut, nggak mungkin dia bisa mendirikan sebuah kota, bikin alun-alun ya. Jadi mereka itu aktivitasnya berulang aja, itu di naluri. Begitupun dengan tobiah atau sifat dasar. Nah, misalkan diterapkan kepada manusia bisa nggak? Tobiah ada. Tapi watak dalam hal fisik ya. Karena manusia punya ini. Ketika kita mencecar seseorang, kamu menjadi dokter, pengen nolongin orang biar nggak mati. Oke, setelah kamu jadi dokter, kamu ngapain? Terus kita kejar, dia akan sampai pada tujuan akhir. Dimana tujuan itu bukan tujuan fisik. Paham sampai sini? Hah? Siapa yang mau jadi orang kaya? Aku mau jadi orang kaya. Hah? Saya. Kayak Ayu Ting Ting. Ada pengen punya harta melimpah? Atau kamu jadi orang biasa? Siapa sih yang nggak mau punya uang banyak gitu ya? Tapi pertanyaan saya, apakah kita sudah kaya, punya uang banyak, itu menjamin kita bahagia? Tidak. Kenapa? Oh, bisa beli dengan uang kan kita bisa ngebahagiain orang tua. Nah, kumaha alasannya naon? Kalau punya kita orang tuanya kita banyak duit, orang tua kita obatin dong. Money is everything. Uang segalanya ya. Asok alasannya. Tinggal bisik-bisik. Uang segalanya. Boy, kumaha boy? Menurut boy, apakah tujuan akhir manusia itu adalah harta? Artinya materi ya? Matter, nah, iya, fisik. Materi. Jadi cinta itu tidak mengenal materi. Pernah dengar istilah gitu ya? Tidak mengenal uang. Tapi makanya akhirnya apa dibawa kencannya ke kuburan. Bukannya ke mall ya, karena nggak punya materi. Nah,
apakah kekayaan atau harta itu tujuan akhir dari manusia? Ya kasih alasan. Kenapa kira-kira? Bukan karena menurut saya pribadi uang itu bukan segalanya. Tapi segalanya paling uang. Segalanya bukan uang. Oke. Yang lain? Bu Mayu nih. Apakah tujuan manusia itu akan berakhir pada kita bertujuan untuk mengumpulkan harta karun yang banyak? Dan pertanyaan keduanya, ketika kita menjadi kaya raya, apakah itu menjamin bahwa manusia itu bisa bahagia? Jika ukuran kebahagiaan manusia itu ada yang suka film kartun nggak? Kasih contoh film kartun apa yang disukain teman-teman? Doraemon. Terkenal ya? Apa itu Doraemon? Kucing abad 20 bentet yang memiliki teknologi banyak gitu loh, segala macam ya. Yang bla 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 gitu ya. Pokoknya bisa mewujudkan impian setiap manusia gitu ya, anak muda. Pertanyaannya itu pertanyaan mengenai esensi ya. Pertanyaan eksistensi. Adakah Doraemon itu? Tidak. Hah? Tidak. Ya tidak ada, di luar nggak ada ya. Nah, itulah. Yang ada itu atau yang bisa kita kenal dengan wujud. Wujud fil kharij atau wujud di luar. Wujud di dalam mental. Doraemon ada nggak? Ada. Ya adanya di dalam pikiran, dalam mental, alam khayal. Ada. Jadi wujud itu ada di luar dan ada di dalam mental. Kita balik ke esensi aja ya, kita ngomongin tentang manusia. Ini nggak usah ditulis ya. Apa itu manusia? Nah sekarang menanya esensi manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang dititipkan oleh Allah. Sok apa? Makhluk? Ya makhluk. Tadi saya menjawab apa? Ya. Yuni. Oke. Makhluk. Apa lagi? Makhluk hidup. Mempunyai apa nih? Hidup. Terus? Apa itu manusia hidup? Sok apa lagi? Banyak. Apa itu manusia hidup? Hidup manusia. Lagi? Apa itu manusia? Makhluk hidup. Lagi. Hidup dari manusia. Hamba Allah. Ya Allah. Dia makhluk atau kholik? Jangan-jangan dia kholik. Makhluk. Makhluknya. Tapi kan dia bisa menciptakan sesuatu. Pesawat bisa diciptakan. Apalagi? Perahu. Hah? Perahu bisa diciptakan. Berarti dia kholik. Bukan. Hah? Bukan. Kenapa bukan? Holik. Jadi dia bukan holik ya? Setan bukan? Bukan. Buktinya jangan-jangan kita setan yang ngaku-ngaku sebagai manusia malah melakukan kehancuran, peperangan, mitnah, curi, kelakuan ya yang nggak enak lain-lain lah, bangsat gitunya, borong main segala macam. Sementara setan belum pernah terbukti secara indrawi mereka melakukan kehancuran. Jangan-jangan kita ini setan yang ngaku manusia. Setuju gak? Benda hidup. Jangan kita ini setan. Jangan kita kholik. Soalnya kita bisa menciptakan sesuatu di luar imajinasi, bahkan bisa melampaui senior-senior kita. Tahu senior-senior kita? Apa yang Tuhan ciptakan pertama kali di alam materi sebelum manusia? Gunung. Nah itu berarti kakak kita. Apa lagi? Lautan. Kakak kita. Hewan. Nah hewan itu senior kita berarti. Ya kita ini bungsu. Bener gak? Bontot. Nah tapi iya. Tapi kita mencipta loh. Setuju gak? Kita hanya kholik.
setan nggak setuju, oke lah. Karena kita banyak melakukan kebaikan untuk alam ya. Ada yang melestarikan alam segala macam. Ya wajar sih, karena di Quran juga kita sebagai manusia itu dipuji sekaligus dicaci dia akan melakukan kerusakan. Bahkan karena adanya sosok yang disebut manusia ini, Malaikat itu pada protes kan, pada demo. Kenapa sih? Ya wahai Gusti menciptakan manusia yang akan melakukan kehancuran di bumi. Kan gitu ya, protes. Malaikat itu protes. Padahal digambarkan malaikat itu nggak punya nafsu ya, melakukan taat gitu, melakukan perintah Tuhan. Tapi demo gara-gara manusia. Oke ya, sampai sini. Jadi misalkan nanti ada yang nanya, yang nyeleneh gitu ya, bahwa manusia menciptakan, Tuhan menciptakan. Tapi Tuhan bukan pencipta, tapi manusia bisa mencipta. Tuhan adalah pencipta, tapi manusia juga bisa mencipta. Perbedaannya adalah manusia bisa melukis nggak? Bisa bikin tiruan dari hewan-hewan nggak, jadi patung segala macam. Bisa menciptakan rumah, menciptakan apa ya? Batasannya adalah mudah kok. Jadi konsep kata ciptaan bagi manusia dan Tuhan, bahwa manusia menciptakan sesuatu dengan pengandaian yang terbatas. Ketika kata ciptaan dikonteskan kepada kalimat Tuhan, maka jadi kita niscayakan bahwa sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah tidak terbatas. Coba weh manusia, sekarang kan ada teknologi cloning ya di Amerika. Jadi bisa ingin membuat manusia gitu ya pakai teknologi cloning, ini nggak berhasil. Yang sederhana weh disuruh bikin pohon weh, persis dengan pohon depan rumah saya, dia nggak akan bisa. Itulah bedanya. Apa yang diciptakan oleh Tuhan, peniscayaannya adalah tidak terbatas, sedangkan manusia terbatas. Hidup, mati, manusia bakal mati. Apalagi? Dia punya tubuh. Lawannya? Kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa bergerak? Nyawa. Kenapa punya kaki? Kayak uratan. Pada inilah manusia tadi punya apa? Kebebasan, punya kehendak dan lain-lain. Itu ada dalam fakultas jiwa. Analogi sederhana gini, kita naik motor nih, motor itu bakal jalan nggak kalau misalkan tidak ada yang mengemudikan? Enggak. Motor adalah tubuhnya, yang mengemudikan adalah jiwanya. Makanya si motor itu bisa melangkah ke sana kemari. Sederhananya gitu. Apalagi kira-kira? Makhluk yang menyejarah. Historisitas. Makhluk yang individual. Ya iyalah waktu lahir sendiri kecuali kembar ya. Individual berarti sendiri. Lawannya yang kita pelajari di pertama, sosial, makhluk sosial kan. Nah, ada dimensi historisitas dalam diri kita. Itu bentuknya potensi. Lawannya historisitas adalah yaitu ritual kita sehari-hari, keimanan kita, kepercayaan kita terhadap sesuatu yang disebut dengan agama ya, spiritualitas. IPA, IPS apa SMK? Ada yang IPA? IPS. Siapa IPA? Ngaco, sok. IPA. Apa definisi gerak di ilmu fisika? So, keluarin dong IPA-nya. Berpindah dari tempat ke tempat. Apa? Berpindah dari tempat ke tempat. Berpindah. Oke. Suaranya yang mana? Kagubun. Oh, apa tadi berpindah? Dari tempat ke tempat. Dari tempat ke tempat. Oke. Pakai hoodie. Anggap aja dari A ke C ya, atau ke B. Oke. Ada lagi? So, kita anak IPA di Ini namanya perpindahan Perpindahan apa ya? Perpindahan apa?
Fisik? Fisik ya? Oke. Sekarang saya ada di Bogor apa di Garut? Di Garut. Masa? Kalau saya bilang di Bogor gimana? Saya lagi di Bogor loh. Ya lu di Garut lah, jelas lu ada kan. Tapi lu ada di Bogor itu namanya potensi. Kan apa definisi gerak? Adalah perpindahan dari potensi menuju aktual atau aktus. Aktualisasi. Perpindahan dari potensi menuju aktus. Potensialisasi. Iya benar. Bukan potensialisasi. Perpindahan dari potensi menuju aktus. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa saya sedang di Bogor, tapi itu adalah potensi, insya Allah besok lah ini saya di Bogor. Betul. Beo bisa. Apa? Al hayawanun Apa? nautik. Apa? Al hayawanun natik ini. Ah, Bukan al haya al insan. Itunya adalah joret tulisan sama isim. Mau ditulisin? Al insanu hayawanun natiq. Not. Oke. Pernah belajar genus, spesies di biologi? Ilmu biologi itu hampir dan ada unsur materi keras, beta. Nanti bisa dilihat ada namanya kitab Rasail Ikhwanus Sofa. Itu organisasi bawah tanah para sufi, tapi juga mereka itu para ilmuwan abad ke-10 di era dinasti Abbasiyah. Namanya Ikhwanus Sofa. Mereka melahirkan satu karya berupa surat bahwa kita bisa melihat materi yang ada di alam semesta juga ada di dalam diri manusia. Ingin melihat hutan, lihatlah rambutnya yang lebat. Bisa lihat apa namanya sesuatu yang ada ya. Nah ternyata di Quran juga benar kan? Manusia tercipta dari apa? Tanah. Min nur fa. Ya, benar. Ya. Mani. Iya, metir. Jadi ada semua. Sana lagi materi-materi keras seperti batu-batuan, gunung dan lain-lain itu terbentuk menjadi tulang. Ini ngomongin ini ya. Ontos itu dari Yunani artinya keberadaan. Kita ngomongin tentang keberadaan sesuatu. Seperti bayi yang baru lahir, ya, bayi yang baru lahir itu dia akan merasakan sesuatu yang ada itu ketika kita tiba-tiba nyudut rokok. Betul, jahil lah kebaik. Aw, gitu ya. Ya nggak ngomong sih, nggak ngomong itu dia nggak bisa ngomong. Tapi dia merasa ada sesuatu yang ada. Tapi dia tidak bisa mengkonsepsi bahwa yang ada tersebut adalah dari bara api. Ini ngomongin tentang keberadaan. Ketika kita berbicara tentang api, yang dimaksud adalah api yang fisik dan jadi sekarang teman-teman udah bisa. Rasanya. Rasa peraba biji 2 indra ke-6. Apa yang ini ya udah ini lihat dengar mencium meraba Ibu tuh. setuju saya sekarang perem. Bukan merem. Nah dalam pikiran kamu masih terbayang nggak gambar boy? Masih. Gambar boy 3 detik, gambar saya 2 detik. Dan ketika kamu buka mata, kamu pulang ke rumah, kamu masih bisa Ini menggambarkan menghipnotis ini. kira-kira boy itu seperti apa, secara seperti apa, benar? Itu namanya apa? Bayangan. Angan-angan.
Khayal, tadi siapa yang bilang khayal? Pantes nggak bisa move on dari mantan ya. Ada indera penggambar. ha. Bayang-bayang. Ah, Aku kebayang mantan aku, kamu kebayang mantan kamu ya. nah dalam khayalan kamu, dalam indra Ini si boynya udah nggak enak hati. Si baper. Enggak, maaf sebelumnya ya, ini untuk menggambarkan lebih mudah lagi gitu. Jadi ketika nanti boy siapa Ian masih perempuan, kamu masih melihat sekeliling teman-teman itu kan di sekumpulan gambar-gambar kita ini, teman-teman ini yang lain itu sekumpulan gambar-gambar, saya gambar, terus saya pulang ke rumah, mungkin saya lupa nama tapi saya masih bisa menggambarkan si ini seperti ini, si seperti ini, benar kan? Tapi ada lagi indra di mana ketika saya melihat gambar dia, saya akan beri dia 2 pasang sayap di kedua punggung, sehingga dalam khayalan saya si Ian itu bisa terbang. Bisa gak seperti itu? Bisa menghayal. Itulah yang bisa menciptakan pesawat terbang dan Dora. Itu disebut dengan indera Perempuan. mereka atau karena kemana ini yang teman-teman kenal sebagai imaji. Kalau ini khayal, kalau ini buta khayal. Khayal. Jadi menyatukan konsep-konsep yang sifatnya dan sesuatu. Maka unsur-unsur ini tidak hanya fisik, itu disebut dengan format. Jadi ketika kita menyebut kata api, sesuatu yang membakar itu api, maka kemarahan pun itu disebut dengan api. Itulah kita punya unsur itu. Kalau Ririk atau Baru Kuning, orangnya mandiri, tegas, berorientasi pada tujuan, ambisius. Dia pendendam dan pemarah sama. Dia lebih banyak unsur melankolis. Dia suka sama kesenian, suka berpikir hal-hal yang detail, suka puisi, suka teater, suka drama. Tapi dia menghindari keramaian, sehingga senang sama keramaian. Menyendiri. Iya suka menyendiri. Tapi dia bijak